Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusanya. Di kesempatan kali ini, saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Satu Malam di Villa yang ternyata bangunan kosong dan sudah lama tidak berpenghuni. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Roni. Cerita ini terjadi pada tahun 2018 silam di sebuah villa di kota B. Pada saat itu, saya dan kelima teman saya memang sengaja menyewa villa untuk merayakan sebuah ulang tahun. Sabtu sore yang damai, angin sepoi-sepoi mengiringi perjalanan kami. Dion, sebut saja begitu. Dia adalah orang paling berisik di antara yang lain. Yang ulta, nyanyi dulu dong. Aku lelaki tak mungkin menerima bila ternyata kau mendua. Itu bukan pilihan. Persis seperti orang mabuk yang kehilangan kesadaran. Beda dengan Aziz. Dia adalah si paling pendiam. Hanya cengengesan di pojok, seraya menyantap snack yang dibeli dari minimarket sebelum kami berangkat tadi. Keberagaman, mungkin begitulah yang hadir di persahabatan kami. Sementara itu, yang ulang tahun hari ini adalah Sofian. Dia anak orang tajir. Jangan salah, bapaknya adalah pemilik sebuah restoran yang lumayan terkenal di Jakarta. Hari ini ia merayakan ulang tahunnya yang ke-23 tahun. Sudah lumayan tua. Kalian pasti bisa nebak sekarang umur saya berapa. Dan dua orang lagi. Mereka bernama Tina dan Dewi. Dua orang wanita pelengkap dalam persahabatan kami. Mereka orangnya asik, apalagi Tina. Kadang kalau kami berbincang, ia sering menjadi penghidup suasana. Tak lama kemudian, kami pun sampai di villa tersebut. Tak ada yang aneh di sana. Villanya lumayan bagus, ada 2 lantai, dan juga kolam renang di belakang villa tersebut. Oh iya, pada saat itu, kami sampai di lokasi villa tersebut pada pukul 3:30 sore. Masih cukup terang, dan belum cukup dingin. "Mang, gimana? Deal kan?" ucap Sofian kepada penjaga villa tersebut. Si Mamang hanya mangut-mangut, seraya memberi kunci. Tak ada yang aneh. Bahkan ketika kami berlima masuk ke dalam villa tersebut, ternyata dalamnya cukup besar dan tertata rapi. Mungkin memang dirawat dan sering dibersihkan oleh si Mamang penjaga villa tersebut. Ada 3 kamar di villa tersebut. 1 kamar di ruangan bawah dan 2 kamar di ruangan atas. Kami memilih mengosongkan ruangan bawah dan berkumpul di ruangan atas villa tersebut. "Gimana nih bos, acara pertamanya apa?" ucap saya kepada Sofian. Apa ya?" Sofian nampak berpikir. "Gimana kalau kita renang dulu? Aso itu," ujar Dion. "Di, lo aja sendiri," ucap Dewi. "Berdua aja tuh, ayo." Dion memang suka menyebalkan pada Dewi. "Barbecue aja yang simple," saran Aziz. Tumben, kini ia menguasai perbincangan. "Nah, boleh juga tuh," seru Sofian mengiyakan. Singkat cerita, kami pun berkumpul di halaman belakang villa tersebut. Dion dan Aziz tengah duduk di tepi kolam renang dengan sebatang rokok dan secangkir kopi milik mereka. Sementara itu, saya, Tina, Dewi dan Sofian tengah berbincang di sebuah gazebo yang berada di pinggir kolam. "Lain kali, kalau lo ulang tahun, jalan-jalan ke Jepang dong bos," ucap saya. Itu ditujukan kepada Sofian. "Lo tuh, bentar lagi ulang tahun, gaskan ke Jepang," seru Dewi. "Nah iya, bulan depan kan?" ujar Sofian. "Sial,
Kini saya yang justru diserang oleh mereka. Tak terasa, hari pun sudah semakin petang, menghadiahkan temaram yang perlahan datang menuju ke permukaan. Udara pun berubah menjadi semakin dingin, memaksa Aziz mengenakan 2 lapis sweater pada saat itu. "Seraka amat lo Jis, pakai 2 sweater," kata saya. Tina tertawa. "Dingin gue," ujar Aziz. Saat malam tiba, penjaga villa tersebut datang menemui kami berlima. Dengan ciput hitam, sarung yang diselendangkan, juga jaket parasit yang tidak diresletingkan. Dia tidak terlalu tua. Umurnya saya tebak kira-kira masih 40-an. Dia sangat sopan dan juga baik terhadap kami. "Kalau butuh sesuatu, telepon saya saja ya, Den. Tapi telepon biasa, karena saya mah gak punya WA." Ujar si Mamang tersebut. "Oh iya, satu lagi. Kalau malam-malam jangan main di kolam ya, Den. Mamang mah takut ada yang kecebur karena lumayan dalam nih teh kolamnya," sambung si Mamang. "Siap, Mang. Pokoknya beres deh," ucap Dion. Setelah selesai, si Mamang pun pergi dengan membawa senter besar yang senantiasa setia berada di genggamannya tersebut. Saat itu, saya melihat jam menunjukkan pukul 7 malam. "Ini pada gak mandi?" ucap saya kemudian. "Bodo amat ah, dingin tahu," ujar Tina. "Gue mandi duluan ah," ucap Dion. "Gak usah rebutan, ada 2 ini kamar mandinya," ujar Sofian. "Ya udah, gue mandi di kamar mandi yang di atas," kata saya. "Ya udah, gue di bawah," balas Dion. Singkat cerita, kami pun kembali berkumpul di lantai atas villa tersebut dengan bermain Uno bersama. Sial, saat itu aku kalah melulu dari mereka, membuat wajahku penuh lipstik milik Tina. Pukul 10 malam, udara semakin menusuk-nusuk dengan tajam. 18 derajat. Sial, dingin sekali malam itu. Tak kusangka, Sofian diam-diam membawa 2 botol minuman keras di dalam tasnya. Kami pun meminumnya bersama. Sementara Tina dan Dewi masuk ke dalam kamar mereka. Entah, mungkin dalam keadaan setengah sadar, kami mendengar pintu villa tersebut diketuk beberapa kali. Apakah si Mamang penjaga villa? Kalau iya, ada perlu apa dia malam-malam begini? Lagi, pintu ada yang mengetuk lagi. Kini dengan begitu keras. Dewi dan Tina pun keluar kamar. "Kalian mabuk ya? Ada yang ngetuk pintu, Bege, bukain," ujar Tina. "Kita juga dengar dari tadi, tapi ngapain malam-malam begini?" ucap Sofian. "Kalau kalian dengar, kenapa gak dilihat tuh yang ngetok siapa?" ujar Dewi. "Ya lagi pula ini kan udah malam. Lo pikir deh, siapa yang mau bertamu malam-malam begini?" balas Dion. Tumben lo bener, kata saya. "Ya tapi kan takutnya si Mama menjaga villa ini. Gimana coba?" kata Vina lagi. "Udah stop. Ya udah, bukan bareng-bareng pintunya. Kita pastiin." Sofian mulai risih. Kami berlima pun bergegas menuju lantai bawah villa tersebut dengan niatan untuk melihat siapa yang mengetuk pintu di jam 12 malam begini. Saat kami semakin mendekat menuju pintu villa tersebut, suara ketukan itu lagi-lagi terdengar berulang kali, memaksa Sofian berteriak. "Iya, bentar." Kami berlima semakin dekat dan terus dekat dengan letak pintu itu berada. Sofian merogoh kantongnya, mengambil kunci dan membuka pintu itu perlahan. Dan kosong.
Tidak ada siapa-siapa di balik pintu tersebut. Lantas, siapa yang tadi mengetuk pintu ini berulang kali? Kami berlima saling tatap. Perasaan kami berlima mulai sudah tidak enak detik itu pula. Anjrit, apaan nih? Ucap Dion. Enggak. Jangan mikir yang macam-macam dulu, kata saya. Cabut ke atas lagi yuk, kata Tina. Sofyan buru-buru mengunci pintu itu kembali. Saat kami bergegas ke atas, pintu kembali diketuk dengan begitu keras, membuat kami berlarian agar cepat sampai ke lantai atas villa tersebut. Anjrit, gue gak bisa nih kalau kayak gini, ucap Dion. Santai, jangan mikir yang macam-macam dulu. Kita harus rileks, kata Sofyan. Dan ya, pintu kembali diketuk dengan keras. Nah, denger gak lo? Ucap Dion lagi. Lo jangan banyak ngomong please. Gue jadi takut tahu, kata Tina. Pokoknya kita semua harus tenang, kata saya ikut bicara. Tenang. Gimana bisa tenang Ron kalau begini? Cetus Dion. Seketika, suara ketukan pintu itu pun tak terdengar lagi. Kami berlima mulai merasa tenang dibuatnya. Tapi, ketika perasaan kami baru saja mulai bisa tenang, tiba-tiba terdengar suara gaduh di balik kamar mandi. Seperti banyak suara orang mengobrol. Padahal pada saat itu hanya kami berlima. Tapi suara itu jelas sekali, seperti situasi keadaan pasar yang ramai. Kami dibuat kembali terdiam. Dion menatap mata saya. Dengarkan loh, ucapnya pelan sekali. Saya menelan ludah. Semuanya bisa terdiam. Hingga tiba-tiba terdengar dengan begitu jelas suara gelas pecah. Dewi menjerit, seraya menutup kedua telinganya. Gue mau pulang, katanya berulang kali. Tak ada yang berani beranjak dari tempat tersebut. Kita hanya saling menatap satu sama lain, tanpa suara, dengan perasaan yang sudah merasa dilema. Cek yuk, barangkali itu cuma kucing, ucap Aziz seketika. Lo gila ya? Kucing masuk lewat mana? Tadi kan lo lihat Sofyan kunci lagi pintunya, balas Dion kesal. Gue cuma gak mau mikir yang macem-macem. Lagian kan kalau kita mikir jernih, itu bisa bikin kita sedikit tenang, kata Aziz lagi. Lo ngerti gak sih? Pintu digedor tanpa ada siapa-siapa. Suara orang ngobrol. Terus sekarang gelas pecah. Sedangkan kita masih di sini. Di saat Dion dan Aziz tengah berdebat, kembali terdengar suara ketukan. Tapi kini bukan dari arah pintu, melainkan jendela yang di hadapan kita berenam. Mereka langsung terdiam. Sementara Dewi semakin ketakutan. Mama, mau pulang, katanya dengan menangis. Ini adalah situasi yang paling mendebarkan. Ketika kami semua mendengar suara tawa cekikikan dari balik jendela tersebut. Pulang yuk, pulang. Kini, Dion tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Jam berapa ini gila? Balas Sofyan. Udah, kita tinggalin aja tempat ini. Bodoh amat, gue mau pulang Yan. Kini, Tina ikut bersuara. Semua bergegas merapikan barang bawaan masing-masing. Saat baru saja kami berenam melangkah dari tangga menuju lantai 1, kami lagi-lagi dikejutkan sesuatu. Suara gelas pecah itu lagi terdengar begitu jelas. Bahkan suara gelas pecah itu kini bertambah banyak, 7 kali. Saya masih ingat betul.
Seperti ada orang yang sengaja melemparkan gelas-gelas tersebut ke lantai. Saat Sofyan buru-buru membuka kunci pintu villa tersebut, diam-diam saya mencuri pandang ke arah dapur. Saya tidak melihat ada serpian gelas pecah di lantai. Namun, saya melihat sesuatu yang sulit untuk diutarakan. Sesosok hitam besar, taring yang begitu tajam, dan mata yang begitu merah tajam. Benar-benar saya tidak salah melihatnya. Saat pintu sudah terbuka, kami kembali dikejutkan. Ada sesosok wanita di balik pintu. Wajahnya begitu menyeramkan. Pakaiannya serba merah. Tina dan Dewi pingsan. Dion kencing di celana. Aziz jongkok ketakutan. Saya dan Sofyan saling tatap tanpa suara. Kami pasrah. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga tiba-tiba ada suara kentungan. Saya teriak dari dalam. Berharap itu adalah warga sekitar yang sedang patroli siskambling. Ada suara orang berlarian, kemudian mendobrak pintu. Saya melihat mereka. Itu adalah orang. Ya, benar seperti dugaan saya. Mereka adalah keluarga sekitar. Kalian ngapain di rumah kosong? Kata salah satu warga tersebut. Seketika, saya, Sofyan, Aziz, dan Dion tersadar dari sebuah hal dan melihat sekitar. Ini adalah rumah kosong, benar-benar kosong. Bangunan tua yang sudah rapuh. Tidak ada apa-apa di sini. Lalu, bayangan kami tentang villa itu, apakah hanya halusinasi? Kami membopong Tina dan Dewi keluar dari sini. Dari luar, bangunan itu nampak jelas. Bangunan tua yang sepertinya sudah ditinggal sejak lama. Saya masih belum bisa mencerna semua hal yang sudah saya lewati barusan. Bahkan Sofyan dan yang lainnya hanya bisa terdiam tanpa kata. Tak lama, azan subuh pun berkumandang. Saya membangunkan Tina dan Dewi. Lo lihat ke arah sana. Tadi kita itu bukan di villa. Lihat deh, ucap saya. Tina dan Dewi kaget. Jadi, tadi kita di bangunan tua, ucap Tina. Kalian masih bernasib baik. Saya sarankan, kalau kalian mau menginap dan menyewa villa, jangan asal percaya sama orang, Mas, Mbak, kata salah satu warga sekitar. Pagi sudah semakin menampakkan dirinya, membawa cerah yang datang merobek malam yang gelap gulita. Bangunan tua itu kini semakin jelas kami lihat. Benar-benar bangunan yang begitu menyeramkan. Warga sekitar itu pamit untuk pulang. Kami berterima kasih kepada mereka. Entah mengapa, ini adalah hal yang sulit diterima logika. Kami ternyata hanya dibawa halusinasi akan keindahan villa yang sebenarnya adalah bangunan tua membawa malapetaka. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.